Ya. Oke. Rasanya lebih cocok orang TV yang membuka ini. Udah lama banget ya, kan? kan? Di TV. Iya, Ya. Mbak Ciana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semua. Ini teman-teman. Kebetulan kita ada di Batam dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni. Nah, kali ini saya Sian Indriani bersama rekan Pak Wahyu, Om Wahyu Muryadi, tapi kita sering sebut Om Wai. Ya. Om Wai. Supaya tetap muda terus panggil Om. Wai. It's good. Ini kita kedatangan ini tamu yang sangat spesial pada edisi perdana podcast Segara. Segara itu laut, berarti jelas banget arahnya kemana. Dan beliau ini sangat energik dan sudah kita semua lihat di depan kita. Sebelah kiri saya Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Ayo, Ya. tepuk tangan. Semangat pada hari ini, hari yang sangat indah. Tadi Anda sebut energi itu seperti apa energiknya itu? Coba bayangkan dari acara beliau dari pagi sampai menjelang pagi lagi ngapain aja? Aduh, saya ngikutin sampai teler ya. Kita seminggu belum pulang ini. Dan tiap hari malam tidurnya jam 1, terus jam 5, jam 6. Habis sholat subuh, jalan pagi. Jalan pagi, terus keliling terus dari ini sampai lupa hari ini hari apa. Ya oke, Mas Ya, Yana jadi silakan. Menarik ya. Ya. Biar tetap muda. Nah itu, monggo. Muda. Gimana rasanya setelah dengan kegiatan yang luar biasa ini, Pak? Fresh. Mbak Sana, yang menarik dari Pak Menteri itu berkali-kali mengatakan bahwa ini 24 jam Kurang. Jadi apa yang terjadi, Pak Menteri? Iya, 24 jam itu kurang untuk mikirin laut Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pertama ngelihat aja nggak cukup. Gitu. Belum lagi potensinya. Potensinya sendiri begitu sangat besar dan juga banyak tantangan. Ketika kita buat satu kebijakan yang jelas yang pasti kebijakan selalu akan memberikan manfaat besar buat bangsa dan negara. Tapi yang kita hadapi selalu juga tantangannya itu adalah besar juga. Di antaranya adalah tidak maulah, tidak baguslah, dan seterusnya. Yeah. Nah itu yang tentu yang harus kita buktikan bahwa kalau mau ditarik lebih jauh lagi, kebetulan ini saya lanjut aja ya. Ya langsung aja. Nanti saya tipe ya, kita samber-samber ya. Jadi kalau mau ditarik lebih panjang lagi sebenarnya, kebetulan saya mantan Wakil Menteri Pertahanan. Saya agak grogi di sini karena ada putrinya. Saya sangat hormat dan saya menghormati betul sama Gus Dur. Jadi ada putri beliau ada di sini, saya juga ngefans sama beliau sebenarnya. Mantap memang. Mbak Yeni Wahid ada di depan kita. Nanti lain kali kita ajak podcast nanti lain kali. Kurang satu. Yang cantiknya tuh nggak berubah dari dulu. Wow. Dari zaman muda sampai sekarang kayaknya tetap muda terus dan tetap cantik terus. Nah. Sehat terus ya Mbak Yani ya. Ini dua-duanya ini dulu adalah timnya Gus Dur dan sampai hari ini saya pakai ini saking hormatnya saya kepada Gus Dur. Wah, terima kasih. Iya. Jadi balik lagi ya bahwa tantangan kita sebenarnya adalah karena dulu saya sebagai Wamenhan, saya ulangi banyak sekali saya belajar bahwa kita ini dalam posisi diserang, bahwa kita ini dalam posisi dikuasai oleh musuh. Gitu. Musuhnya siapa? Saya tidak usah menyebut, tetapi musuhnya itu adalah yang tidak menginginkan Indonesia maju, yang tidak menginginkan Indonesia sejahtera. Yang diinginkan adalah Indonesia tetap seperti sekarang ini, tidak bisa bergerak apa-apa dan selalu kurang. Kurang sekali tidak, tapi kemudian hebat sekali juga tidak diinginkan. Nah, ini yang selalu mungkin kali ini yang saya sampaikan melalui podcast ini, mudah-mudahan kalau ini disampaikan nanti melalui publik kan jadi juga bisa menyadarkan. Satu contoh saja, kita punya laut yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk 275 juta. Kalau Mbak Yeni tadi dalam pidatonya mengatakan bahwa kita adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia.
menurut riset yang dilakukan oleh siapa tadi lembaga riset Pricewaterhouse. Ya. Lalu saya bisikin Pak Antam, beliau sempat bisik sambil ngeliatin saya gitu. Saya Pak Sekjen ya? Ya, loh. Saya bilang, ya pasti Pak. Saya bilang itu nomor 1 Cina, karena penduduknya 1,4 miliar. Tapi Cina menyadari penduduk 1,4 miliar kalau tidak produktif, ya dia nggak bisa apa-apa. Dia sangat produktif, sangat bekerja keras dan sekarang menjadi kekuatan baru dunia di seluruh sektor. Lalu nomor 2 India, penduduknya sama 1 miliar juga. Jadi kekuatan ekonomi di-trigger dari jumlah penduduk. Nomor 4 Amerika, karena 400 juta penduduknya. Nah setelah Amerika penduduk terbesarnya siapa? Indonesia. Indonesia 275 menuju ke 280 atau bahkan 300. Ya udah pasti nomor 4 di dunia. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa jangan hanya jumlah penduduk yang besar. Kita juga memiliki sumber daya alam yang sangat kuat dan sangat bagus. Tapi justru anehnya sumber daya alam yang bagus ini kalau kita tata banyak sekali yang tidak suka. Contoh adalah kekuatan laut kita yang namanya sektor perikanan. Sektor perikanan kita tata bagaimana perikanan kita ini supaya bisa juga paling tidak memberi manfaat buat generasi-generasi yang mendatang atau anak cucu kita. Ya, maka kita harus tata dengan baik, jangan sampai overfishing, jangan sampai kemudian kehabisan ikan, populasinya langsung habis karena jumlah penduduknya semakin berkembang, sementara populasi perikanan sendiri semakin surut karena ditangkapi terus-menerus tanpa diatur dengan baik. Nah ini cocok. Ya, nah keluarlah itu kebijakan semenjak saya masuk. Saya cukup lumayan lah belajar berpuluh-puluh SKS nih di KKP, ya, dan rasanya udah lulus harusnya. Sampai keluarlah itu yang namanya PP 11 2023, 2 tahun kurang lebih PP ini dikerjakan, yang mengatur tentang penangkapan ikan itu harus terukur. Basisnya adalah kuota. Basisnya adalah quantity. Tapi kemudian di masa-masa yang akan datang harusnya dia harus bisa berubah. Ya, basisnya nanti bukan lagi kuota tetapi jenis ikan. Jenis ikan apa saja yang diperbolehkan ditangkap dan apa saja yang kemudian dihentikan dulu sementara. Untuk kemudian kapan lagi baru boleh diambil dan seterusnya. Ini yang Pak Wahyu pernah men-challenge saya dulu bagaimana Indonesia bisa menjadi bursa perikanan dunia, salah satunya itu. Karena kita memiliki jenis atau spesies ikan yang begitu luar biasa banyaknya. Ya. Yang kemudian yang berikutnya lagi nih, ramai lagi. Ya. Ada Pak Victor tuh Dirjen Ruang Laut. Kita diskusi terus bagaimana ruang laut kita ini harus dijaga supaya manfaatnya nanti betul-betul untuk kepentingan umat manusia. Ini sudah diinisiasi oleh Menteri pertama kita atas perintahnya Presiden Abdurrahman Wahid, Pak Sarwono waktu itu, yaitu eksplorasi laut. Eksplorasi laut kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Esensinya adalah lautnya harus dijaga dengan baik karena di dalamnya banyak sekali kandungan-kandungan nilai ekonomi yang begitu luar biasa yang bisa memberi manfaat buat umat manusia, baik itu umat manusia Indonesia khususnya atau dunia pada umumnya. Ini yang mesti dijaga karena Indonesia pulau-pulau, ribuan pulau-pulau, pertemuan arus dan lain sebagainya dengan jumlah penduduk yang besar. Terbitlah di situ salah satunya peraturan pemerintah nomor 26 tentang pengelolaan sedimentasi. Orang udah curiga dulu. Nah ini yang rame. Orang udah curiga dulu. Jadi sebelum saya ditanya lebih baik saya ceritakan dulu aja gitu ya. Lagi happening. Lagi happening. Jadi kalau dulu orang ngambilin pasir di wilayahnya Pak Gubernur ini Kepulauan Riau.
itu bebas saja. Pulau segala macam diambilin, dikeruk, disedot dan lain sebagainya. Reklamasi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga terutama di tetangga sebelah yang terus memperbaiki struktur daratannya agar menjadi baik dan terencana dengan baik, ya, dan tersusun dengan baik begitu, sehingga membutuhkan reklamasi dengan bahan baku pasir laut. Nah, di dalam negeri marak, di wilayah Kepulauan Riau sendiri juga yang namanya reklamasi begitu marak, banyak. Bahkan saya sudah di lobby juga banyak, termasuk yang mengaku sahabatnya Pak Gubernur juga, minta juga untuk mau mereklamasi di wilayah sini, wilayah sini, wilayah sini. Ya silahkan ya berhubungan dengan Pak Victor. Nanti Pak Victor itu punya tim yang bisa menilai apakah itu diperbolehkan atau tidak. Karena jangan lupa, laut yang dangkal itu dia memberikan manfaat besar buat kehidupan umat manusia. Karena dia sebagai tempat pemijahan, sebagai tempat serapan karbon, sebagai tempat untuk memproduksi oksigen. Yang semua itu bermuara kepada keberlanjutan kehidupan umat manusia. Nah, tentu ada juga desakan. Lawannya apa? Lawannya adalah desakan kepentingan ekonomi, menambah daratan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini berlaku di seluruh Indonesia seperti itu. Itulah hadir yang namanya Direktorat Jenderal Ruang Laut yang mengelola dan kemudian menilai itu semua serta mengawasi apakah boleh misalnya lahannya sudah betul-betul rusak dan kemudian secara ekologi bagaimana perimbangannya dan seterusnya. Nah, apabila itu diperbolehkan tidak kurang sebetulnya dari 20 miliar kubik paling tidak setiap tahun itu dibutuhkan untuk kepentingan reklamasi. 20 miliar kubik. Ini angka kira-kira saja, silakan aja dihitung. Kalau mau dihitung secara benar gitu, hampir seluruh reklamasi di Kepulauan Riau sini saja saya kira sudah lebih dari itu. Kalau seluruh Indonesia seperti di dekat Jakarta, di Surabaya, di dekat IKN misalnya gitu kan sangat besar. Nah ini selama ini belum pernah diatur. Belum pernah diatur dengan baik. Menggunakan pasir laut dari mana? Dari mana? Selama ini bebas. Itulah kemudian saya punya bekas-bekas peneliti yang sekarang masih stay di KKP, di BRSDM, di PRL, ada ahli-ahlinya. Saya tanya, mereka mengatakan akibat dari peristiwa oceanografi di Indonesia itu dan pertemuan arus dan lain sebagainya banyak sekali Pak sedimentasi. Kayak apa sih bentuknya? Kalau didiamkan, dia akan menjadi pulau timbul katanya begitu. Oh itu bagus kalau gitu diambil, digunakan untuk kepentingan reklamasi. Ya betul Pak. Sekaligus juga menjaga lingkungan laut tetap sehat dan bersih. Nah, filosofi ini tidak ditangkap oleh audiens dalam hal ini. Saya sebut misalnya orang yang tidak suka Indonesia maju. Saya mau beritahu dulu kepada Mbak Siana sama Mas Wahyu ya. Berapa sih kalau misalnya 20 miliar kubik tadi kira-kira berapa sih sebetulnya negara itu bisa mendapatkan pemasukan? Yeah. Kalau per meter kubik saja, misalnya itu 500.000 rupiah saja. Itu 1.000 triliun loh angkanya. Hitung aja kalau nggak percaya. Kalau dia lebih dari 20 miliar berapa? Artinya apa? Yaitu anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini. Kalau kita mampu memonetize atau kita mengkapitalisasi dengan baik, negara ini kaya. Jadi tidak hanya minyak saja yang sudah mulai habis, bukan hanya daratan yang sedikit tapi digali, dihabisin dengan diambilin mineralnya seperti tambang dan lain sebagainya. Nah saya mau tanya nih Pak Wahyu sama Mbak Siana. Pegiat lingkungan misalnya. Bagaimana tuh tambang-tambang seperti Freeport dan tambang-tambang lain yang boleh dibilang harusnya dia sekali mineralnya diambil kan dia harus mereklamasi kembali. Iya. Ya kan? Ya.
tilingnya. Apakah itu terjadi? Kok diem aja? Giliran kita ngambil sedimentasi untuk kesehatan laut, diributin. Indonesia mau jualan pasir, membesarkan daratan Singapura. Sejujurnya secara ekonomi, itu secara ekologi, dia itu adalah menjaga lingkungan laut kita tetap sehat dan bersih. Karena dia tidak menutupi terumbu karang, tidak mengganggu alur lalu lintas kapal. Ya, dan dia tuh datang terus menerus. Yang kedua, kita dapat manfaat itu dari sisi ekonomi, tentu untuk pembangunan bangsa ini. Gitu loh, kalau kemudian kita tidak curiga. Tapi kenapa kita dilakukan? Karena lawan itu tidak suka kita sukses. Lawan itu tidak suka kita punya uang banyak. Mereka tetap menginginkan supaya kita ini minjam terus. Karena kalau negara minjam terus jadi bermasalah, jadi lemah. Nah, itu yang terjadi. Untung saya jadi wamenhan ini, Bapak. Ya. Begitu kira-kira gambaran. Iya Pak Menteri. Tapi yang kemudian mereka skeptis, bertanya, kritis segala macam itu kan Pak Menteri kan juga berkali-kali mengatakan bahwa ekologi harus sebagai panglima. Ya kan? Dari dulu sampai sekarang selalu mengatakan demikian. Tapi di sisi lain kemudian mereka kontraskan, kok ini ada eksplorasi, ada eksploitasi yang notabene juga akan mengganggu ekologi itu. Bisa dijawab nggak nih Pak Menteri kira-kira? Gampang sekali. Dari awal sudah dijelaskan di situ bahwa yang diambil itu adalah sedimentasi. Kalau yang namanya sedimentasi udah jelas itu material yang mengganggu. Ya, kalau nggak paham suruh belajar dulu, mungkin saya nggak tahu berapa SKS tuh, itu ada Ibu BRSDM tuh yang baju pakai kerudung hitam. Suruh dia menjelaskan tuh, saya yakin beliau bisa itu. Iya. Kalau namanya sedimentasi di mana-mana yaitu adalah material yang mengganggu ekosistem di laut. Iya. Nah, kalau itu aja kemudian dipersoalkan, ya betul kata Pak Luhut, rasanya perlu diaudit nih. Saya nggak tahu siapa yang diaudit. Iya. Yang tanya mungkin perlu diaudit. Iya itu. Nanti yang mana gitu ya. Kok kenapa sih kalau kita itu kaya, dari manapun kita bisa kaya dan lain sebagainya, dapat uang banyak dan lain sebagainya, kenapa nggak suka ya? Kenapa nggak suka ya? Iya. Nah itu aja yang harus dipertanyakan. Sebetulnya tapi benar Pak Menteri ya, prinsip ekologi tetap sebagai panglima dijaga itu ya. Dengan mengambil sedimentasi, artinya menjaga ekologi atau tidak? Saya balik tanya ke Mas Wahyu nih, sama Mbak Siana, ya kan? kalau sedimentasi jelas, sedimentasi kalau di dalam bak mandi saja, kalau ada sedimentasi kan kotor dia. Ya, airnya jadi nggak bersih kan? Ya. Kan jadi penyakitan itu, nanti ada bakteri kan, kira-kira gitu. Ini jadi, ilustrasi atau gambarannya. sedimentasi kan itu ada proses remote ya, jadi bisa berpindah. Nah. Tapi mungkin yang paling penting bagaimana Bapak menjelaskan ada keseimbangan ekonomi dan keseimbangan ekologi. Iya. Jadi itu bisa menjelaskan mana yang lebih utama dan bagaimana cara mengimplementasikannya itu Pak. Itu mungkin yang harus Pak Dirjen PRL itu sekarang sedang membangun satu aplikasi atau sistem namanya Ocean Accounting. Nah, jadi itu bisa diterapkan Ocean Accounting itu nanti ketika ada sedimentasi yang sudah diidentifikasi oleh tim kajian. Di dalam PP itu kan ada tim kajian. Tim kajian yang harus dibentuk yang terdiri dari unsur KKP sendiri, unsur SDM, unsur LHK, ya kan, itu terus kemudian unsur perhubungan, unsur perguruan tinggi, itu dianggap sebagai para pakar, dan unsur pegiat lingkungan. Pegiat lingkungan bukan yang pengamat ya, tetapi yang paham sekali tentang ilmu lingkungan tentunya saya kira. Saintis lah. Saintis. Kalau mereka mengatakan setelah kita tetapkan, lalu mereka mengatakan bahwa ini adalah wilayah dan ini dinyatakan sebagai satu sedimentasi. Ya kalau kemudian itu adalah satu sedimentasi jelas mengganggu. Nah hebatnya itu sedimentasi itu punya nilai gitu loh. Ya. Itu aja yang nilai jadi soal. Ekonomi ya. Nah nilai ekonomi. Nah nilai ekonomi ini ketika dimanfaatkan untuk kepentingan negara yang untung. Kalau negara yang untung sebagai pemasukan negara bisa digunakan untuk pembangunan kembali. Kan kira-kira gitu. Tapi pasti ada yang nggak suka. Karena kalau seperti itu semuanya bisa punya nilai ekonomi yang baik dan negara menjadi kuat. Lawan itu kan tidak suka kalau terjadi.
Iya, itu aja. Benar Pak Menteri, seperti saya dapat info dari Pak Kepala Biro Umum Pak Miazwir. Dari 530-an pelabuhan perikanan milik KKP, baik itu PPN, PPS, segala macam itu, semuanya problem mengalami yang namanya pendangkalan. Pendangkalan, iya. Ya, kita keruk coba misalnya yang di Cirebon katanya. Datang lagi. Habislah itu APBN 5 miliar tapi nggak kelihatan itu hasil kerukannya itu. Iya. Artinya kan itu rezeki banyak yang memang harus diambil, sampah yang harus diambil, tapi bisa mendatangkan rezeki kan. Iya. Dan nggak pakai APBN nanti kan. Betul. Dan itu sedimentasi yang datang yang menjadi pendangkalan pelabuhan-pelabuhan itu tuh datang terus-terusan setiap tahun. Ya. Dia nggak bisa sekali dikeruk, sekali diambil kemudian selesai bersih. Enggak. Nah, itu yang disebut sebagai, kalau orang oceanografi mengatakan itu adalah peristiwa oceanografi. Nah, kalau peristiwa oceanografi ya alam tentu. Berarti ada bonus oceanografi, bonus. Ya, bonus. Kita menyaksikan sendiri. Bersyukurlah negara lain yang tidak seperti kita, dia nggak punya pasir, nggak punya sedimentasi. Ya sudah. Tapi kita bayangin sampah laut aja bisa laku loh. Ya, masa nggak mau gitu aja diributin, coba bayangin. Nah itu. Sampah laut kalau didiamkan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, yang harus dibersihkan. Iya. Tanpa pakai uang negara, makanya, malah mendatangkan rezeki kan. Nah itu dia itu potensi. Saya melihat tuh kayak suatu saat kita ke Pekalongan Pak Menteri ya. Ada di pelabuhan perikanan di Pekalongan itu kapal nelayan kalau mau berlabuh itu harus pakai takbut. Ditakbut dulu, ditarik dulu. Karena apa? Terjadi pendangkalan. Iya. Jadi dan kita kalau misalnya harus ngedot itu berapa miliar itu? Gak punya uang. Gak punya uang itu. Duitnya gak ada. Iya. Pak Menteri berkali-kali ngomong gak ada uang lagi. Gak ada uang. Pagu anggarannya KKP kan? Gak ada uang. Uangnya ada di situ mau diambil. Baru diatur ini sudah terjadi. Tinggal kita ambil saja. Berarti kekhawatiran itu loh Mas. Bahwa itu yang diambil dari pasir-pasir di pulau-pulau kecil itu kan kekhawatirannya. Iya, selalu yang tergambar tuh fotonya, videonya itu kan soalnya ada beko yang ngeruk-ngeruk pasir di pulau-pulau kecil terluar. Kalau saya sudut pandang saya agak berbeda. Jadi kalau ya bisa saja itu pegiat lingkungan dengan mengatasnamakan bahwa nanti khawatirnya terjadi penyelewengan dan lain sebagainya. Kalau membaca PP itu secara seksama, bait per bait, paragraf per paragraf, pasal per pasal, ayat per ayat, lalu dikaitkan dari ayat ke ayat sampai ke pasal dan seterusnya, sampai kemudian ke konsideran. Saya rasa sangat jelas sekali untuk kemudian mengatakan kapan ini bisa diimplementasikan. Perlu lagi satu peraturan turunan di situ. Ya, peraturan turunan yang lebih teknis lagi yang disebut sebagai peraturan menteri yang mengatur secara detail bagaimana cara menjalankan dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana sistem pengawasannya. Di situ dikatakan harus ada tim pemantau, bahkan kapal pengambilnya pun itu juga dibatasi dengan teknologi tertentu, tidak boleh sembarangan dan seterusnya. Tapi kan ini yang jeli, yang paham ya. Nah, bagaimana Mas Wahyu dan Mbak Siana ini bisa memberikan pemahaman kepada publik begitu. Janganlah kita sebagai bangsa Indonesia yang pengen hebat ini kemudian digoda, diganggu yang agar kita tidak mau lagi bergerak soal itu. Kalau perlu dibatalkan PP itu. Ya sudah, kita menjadi rugi nggak karu-karuan. Dan seperti itu. Jadi sudut pandang saya adalah ini menjadi bagian dari serangan, karena serangan itu yang efektif dari dalam sendiri. Ya, untuk kemudian supaya kita tidak bisa maju, untuk kemudian kita supaya tidak bisa hebat begitu. Akan halnya tadi dibentuk tim kajian Pak Menteri. Ini tim kajiannya ini betul-betul perannya penting ya, bukan kaleng-kaleng aja. Bukan kaleng-kaleng dong. Kalau udah jelas ya, kalau dia nggak percaya, kalau dia baca, tim kajian terdiri dari unsur A, B, C, D, E. Ya masa dia nggak baca itu? Kalau dia nggak baca itu terus kemudian dia hanya lihat apabila kepentingan atau pemenuhan dalam negeri sudah cukup, boleh saja itu dilakukan ekspor. Loh,
Ya boleh, dalam negeri maupun ekspor kan boleh saja selama itu untuk kepentingan dan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara kan begitu. Itu yang paling. Nah ini masalahnya karena kan kalau melihat PP itu kan garis besarnya sebetulnya pengendalian atau pengelolaan sedimentasi. Iya. Tapi justru yang ditonjolkan ini yang paling dianggap krusial itu ekspor, Pak. Nah, mungkin ada pengalaman masa lalu yang mindset masa lalu kebawa pada mindset sejarah kelam masa lalu ketika kita nambang pasir itu secara acak adut gitu ya. Sebenarnya kan apapun namanya itu ada sebuah kesalahan dan lain sebagainya itu kan juga by design ya. By design begitu. Dan menurut saya penguasaan ekonomi oleh pihak luar atau pihak asing itu kan macam-macam. Saya tadi di dalam perjalanan jalan pagi olahraga dengan bintang 2 Laksamana Muda Adin gitu ya, sama Mayor Jenderal Edi Juardi. Saya katakan itu, saya sampaikan sama Dirjen TB Rahayu yang kayak tentara juga, Saya sampaikan kalau jalan tiap pagi gini. Iya, saya bilang kalau zaman dulu itu penguasaan ekonomi oleh musuh selalu menggunakan kekuatan militer dengan persenjataan, banyaknya tentara dan seterusnya. Di masa yang akan datang dan masa sekarang dan masa yang akan datang nggak perlu itu. Jadi apa yang diperlukan? Bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana menggunakan isu, bagaimana menggunakan kekuatan dari dalam sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk merebut potensi ekonomi itu. Selama itu bisa dikuasai, dia nggak perlu dengan senjata dan sebagainya. Senjata itu digunakan apabila dia tidak mampu melakukan serangan-serangan itu dari sektor lain. Satu contoh di kita, saya mau tanya Mas Wahyu sama Mbak Siana, kekuatan kita ada di mana sih? Dari 2 aja soal ketahanan kita. Yang pertama ketahanan pangan sama ketahanan kesehatan. Dari ketahanan pangan misalnya, yang mana yang kita bisa kuasai? Protein, pangan itu kan ada 3 ya. Karbo, kemudian lemak, dan protein. Karbo, anggaplah kita bisa punya beras, tapi kita dikuasai dengan terigu yang begitu besar. Kita sebagai pemakan mie nomor 2 terbesar di dunia, 25 miliar mangkok per tahun. Ya, importnya tidak kurang dari 5 miliar dolar setiap tahun. Lalu nomor 2, nah karbo ketahanan kita yang kita produksi itu cuma 60 hari. Lebih dari 60 hari kita nggak bisa. Lemak juga lemak lumayan lah. Tapi itu kebanyakan juga dikontrol oleh luar. Protein, hanya protein yang kita punya. Protein dibagi 2, protein hewani sama protein perikanan. Protein perikanan kita menguasai. Nah, cukup besar. Potensi tadi itu. Potensi perikanan ada 12 juta ton laut. Dan kemudian produksi kita ada 6 juta ton setiap tahun dari laut. Kemudian ada 7 juta ton dari budidaya. Ya, jadi 13 juta ton. Konsumsi kita ya 13 juta ton dalam negeri. Import kita cuman 700 juta US dollar. Ekspor kita 6,2 miliar US dollar. Jadi kita selalu surplus di situ. Apal semua angka-angkanya nih Pak Menteri? Lumayan lah, lumayan. Tapi kemudian coba perhatikan yang namanya protein hewani. 100% impor. Nah itu dia. Jadi makanya begitu kita impor daging biasanya dari mana? Dari tetangga yang mana? Sebelah tetangga. Sekali waktu import lah yang agak murahan dari agak jauh. Keluar PMK. Dihajar isu itu ya. Bukan isu, kita kena PMK. Ya kan gitu. Jadi itu adalah namanya, begitu mengganggu kenyamanan pasar, potensi pasar pasti akan jadi masalah. Sama juga soal karbohidrat juga begitu. Begitu kita menguasai lemak, dimasalahin di Eropa. Ya kan, katanya hutan kita jadi rusak gara-gara sawit semua dan seterusnya. Tolong perhatikan sebagai pemangku kepentingan pembuat kebijakan, hal-hal seperti ini juga harus jadi potensi laut ternyata ini ya, Mas ya.
Ya Mbak Shana, itu ada pertanyaan dari netizen yang dikirimkan melalui sosial medianya KKP ya. Coba dibaca. Di Instagramnya ada di IG-nya KKP itu kayaknya. Coba Anda baca. Oke, saya baca ya dari Instagram @wulanastwd ya. TWD. Selamat malam Pak, mohon izin bertanya bagaimana implementasi konsep blue economy dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir dan apakah pembangunan yang selama ini telah dilakukan sudah membawa perubahan menuju ke arah blue economy. Sekian, terima kasih. Langsung Silakan, jawab Pak. Iya, langsung jawab Pak. Kita punya 5 inisiatif ya. Kalau itu direnungkan dengan seksama, yang pertama itu adalah bagaimana memperluas kawasan konservasi yang betul-betul terjaga. Kawasan konservasi itu sedapat mungkin mencapai 30% luasan konservasi laut Indonesia. Nah, padahal luasan konservasi ini 30% apabila betul-betul terjadi, di dalamnya itu dia ada 3 manfaat. Yang pertama, produksi oksigen sebagai daerah untuk penyerapan karbon, lalu kemudian yang ketiga itu daerah pemijahan secara alami ikan-ikan. Jadi ikan-ikan itu juga dia tahu diburu di tempat lain, kalau masuk ke zona konservasi dia merasa nyaman karena tidak boleh ada yang memburu di situ. Jadi dia akan beranak pinak dengan baik. Ini untuk menjaga populasi sektor perikanan kita terjaga dengan baik gitu. Ya itu dilakukan. Nah ini tarikannya melalui berbagai payung hukum seperti kayak undang-undang kelautan, undang-undang konservasi dan lain sebagainya. Pak Victor ini sedang meneliti di sektor ini. Yang kedua, penangkapan tidak boleh bebas lagi. Penangkapan basisnya adalah kuota. Ke depan dalam 10-15 tahun yang akan datang, penangkapan bebas di laut ini harus semakin menurun jumlahnya dibandingkan dengan budidaya. Keluarlah itu PP 11 tentang penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kepada kuota. Ini kalau direnungkan dan diturunkan lagi, ini pekerjaan yang jelimet. Nah, ini adalah tugasnya yang muda-muda di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, bagaimana Indonesia bisa menjadi champion. Sama kayak di Norway itu, kekuatannya adalah bagaimana budidaya salmon. Dia punya riset sampai 50 tahun, ya, dan salmonnya mendunia dan valuasinya sampai miliaran dolar. Indonesia punya derivatif sektor perikanan yang luar biasa. 5 saja deh saya minta. Udang, walaupun udangnya sendiri sebetulnya juga yang buat orang Hawaii. Dokter-dokter kita kemana nih? Ya nggak? Pak TB nih. Coba. Ya. Terus kemudian lobster. Kemarin kan kita ajak nih seminggu ini kita nggak di Jakarta, kita ke Kupang, kita lihat lobster begitu luar biasa. Tapi sayang sekali dirjen budidayanya dikasih sashimi lobster yang begitu mewah, nggak bisa ketelan. Nah, untung kita bertiga ya, kita bisa makan sashimi yang mahal itu harganya bisa 5 juta itu satu ekornya coba. Oh mantap banget rasanya. Crunchy, beda sama yang dimasukin ke mulut itu lepas sendiri dia, buru-buru masuk ke dalam. Tapi dirjen budidaya tuh sampai nggak tahan dia. Saya kasihan mukanya Mbak merah. Ya, itu luar biasa, hebat gitu. Yang keempat, pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Ini menjadi bagian turunannya adalah payung hukumnya adalah PP 26 2023. Bagaimana pengendalian di situ jangan sampai itu diambil, jangan sampai itu diserang untuk kepentingan ekonomi. Jadi artinya pulau kecil dia lihat, wah ini pulau timbul, ambil saja. Digunakan untuk reklamasi, nah itu ditahan, itu nggak boleh. Kalian boleh ambil untuk reklamasi sedimentasi, itu salah satunya. Yang kelima, ajakan untuk menjaga laut kita tetap terbebas dari sampah berbahaya yang namanya plastik yang bisa menjadi mikroplastik. Ya, kita punya kemampuan untuk meneliti setiap wilayah penangkapan perikanan laut, ya sebut aja WPP, yang kita bisa teliti ikan-ikan di WPP tertentu apakah sehat, apakah dia punya kandungan
tekstur dagingnya yang terbebas dari merkuri, terbebas dari mikroplastik, ini kita belum lakukan. Nanti kalau ini saya minta lakukan dan itu terjadi di seluruh wilayah perairan Indonesia, ikannya itu sangat berbahaya karena mengandung merkuri yang tinggi, mengandung mikroplastik. Bayangkan apa yang terjadi dampaknya. Kita bisa miskin. Jadi syarat yang paling utama. Itu kalau memang terjadi sudah diteliti dan proven terbukti. Jangan diteliti dulu. Jangan dulu ya. Beresin dulu lautnya. Sedimentasinya dirapiin dulu, dikelola dulu. Sudah dikelola, jadi begitu ada ikan yang seperti itu kita sudah bisa identifikasi. Ya boleh dan seterusnya. Kalau sekarang begitu diteliti, saya berani bertaruh nih ahli-ahli nih, ibu dari BRSM coba cek. Nanti ada alat tesnya di tempatnya Pak TB itu di Pandeglang sana. Ya, coba dites saja. Satu wilayah cek ikannya, kandungan dagingnya seperti apa. Pasti. Saya khawatir, bukan pasti ya. Mohon maaf, bukan pasti. Saya agak khawatir nanti kemudian tiba-tiba tidak boleh dikonsumsi. Waduh. Kalau itu terjadi ya ngeri kita. Ya. Iya. Nah, itu salah satu. Termasuk yang di danau-danau itu ya Pak ya. Jadi artinya manfaat blue economy untuk masyarakat pesisir dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Ada 5 langkah itu saling berkaitan dan kalau itu dijalankan dengan benar ya itu betul-betul semua pihak harus bisa menjaga. Karena itu adalah untuk kepentingan kesehatan laut kita dan itu adalah untuk kesejahteraan daripada para masyarakat pesisir. Cocok ini Pak. Mantap. Ya. Karena ini saya baca di mana di ini. Karena definisinya blue economy itu ada optimalisasi sumber daya laut yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan inovatif, kreatif dan menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Cocok banget, berarti ini memang sudah tepat sebagai implementasi dari blue economy yang kita gaungkan setiap tahun. Apa satu lagi? Sekarang hebatnya KKP ini. Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan tuh sekarang galak. Nah, itu dia kalau dulu kelihatannya nggak ada suara gitu. Kalau sekarang itu PSDKP. Iya, PSDKP. Kemarin itu di Batam ini ada 3 lokasi saya loh. Pertama tuh soal reklamasi yang harus disegel. Terus kemudian pencemaran laut dari aspal. Ya, yaitu aspal yang menjadi keluhannya Pak Gubernur Kepri. Jadi itu kemudian kita lihat dan itu betul hasilnya itu seperti itu. Saya minta tolong diintip itu kapal-kapal besar yang di dekat Singapura itu jangan-jangan dia membuang sampah sembarangan gitu. Kalau perlu malam nyelam kayak atau gimana supaya bisa ketahuan dan kemudian kita bisa tangkap. Nah, siapkan teknologi dan seterusnya. Yang berikutnya itu ada yang impor ikan salem, terus kemudian dia bukan untuk kepentingan pemindangan, tapi kemudian dia beredar ke pasar bebas. Terjadi rembesan istilahnya. Rembes. Hebat loh, dia udah bisa begitu. Terus tadi pagi, nanti saya bilang pulangnya bareng ya. Tadi Pak, siap Pak, tadi malam bilang gitu. Tadi pagi tiba-tiba, tadi langsung Pak mohon izin saya harus berhenti harus tinggal di sini dulu. Mau ngapain? Ada satu tempat dia bilang gitu, pulau yang saya harus cek bersama dengan anak buah. Rasanya ini ada pelanggaran Pak gitu. Ya mudah-mudahan betul, jangan-jangan kalau ada mungkin dia pengen istirahat sampai hari Minggu di sini kan nggak tahu juga. Tapi saya apresiasi dengan Pak Dirjen PSDKP itu luar biasa. Ya artinya komitmen dari KKP ya dalam hal ini Direktur Jenderal PSDKP pengawasan sumber daya kelautan perikanan terhadap penjagaan ekosistem laut kita supaya ada pelanggaran-pelanggaran tuh disikat tuh benar terjadi Pak ya? Artinya nggak main-main itu. Ukurannya simpel sebetulnya. Bukan hanya beritanya memang tidak terlalu menarik mungkin untuk diangkat kalau soal penyegelan. Tapi kalau soal pengambilan sedimentasi pasir itu menarik. Karena kalau sedimentasi pasir itu uangnya besar sekali mereka juga tahu. Tapi kalau penyegelan kecil-kecil nggak dianggap lah buat mereka gitu. Sebelum kita lanjut kita minum kopi dulu Pak. Pak Menteri minum kopi dulu. Kopinya merek KKP. Ini Pak Doni, ini podcast Segara. Ini siap boleh terima sponsor kira-kira ya? Oh ya boleh. Jadi sementara ini Segara nih ya. Kopinya segar. Jadi Pak Menteri, jadi komitmen dari KKP untuk menindak tegas siap pelanggar batas wilayah laut, kemudian
reklamasi yang tidak punya izin PKKPRL, itu kita nggak main-main ya. Nah itu bisa saya lihat ukurannya simpel aja. PNBP-nya PRL tuh meningkat terus. Jadi kalau APBN atau anggarannya Dirjen PRL itu kira-kira sekitar 300 miliar tuh pencapaian dia sudah di atas APBN. Pak Victor ini. Pak Victor itu sebetulnya tuh hasil kerjanya adik asuhnya. Itu ya Pak Adin PSDKP. Itu kerja kerasnya PSDKP itu yang menghasilkan peningkatan yang luar biasa di PRL. Tinggal ditangkap saja belum. Mudah-mudahan ini sebentar lagi tangkap juga akan meningkat akibat dari pengawasan yang ketat dari Pak Dirjen PSDKP. Iya. Kemudian juga tentu saja Direktur Jenderal yang lain Pak Menteri ya. Ada BRSDM itu penting juga, BKIPM dan juga yang lain-lain Pak. Ya, PDS tuh daya saing nih. Iya. Kita mudah-mudahan nanti kita akan geser ke sana juga. Tapi hari ini kalau kita rangkap semuanya kayaknya nggak bisa selesai dalam waktu sampai 24 jam. Kan saya udah bilang 24 jam mikirin KKP ini nggak cukup. Kita tiap hari beliau bicara terus sampai mikir terus nggak pernah berhenti sampai 24 jam itu pun masih belum cukup. Walhasil Pak Menteri kalau mau istilahnya diikhtisarkan, dipersingkat itu misalnya, sebenarnya potensi kelautan kita itu seberapa besar menurut kalkulasi Anda secara matematis lah. Gini aja, kalau dari data produksi, semoga data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal PDS ini tidak bohong. Kalau itu tidak keliru, 24,9 juta ton produksi hasil kelautan kita. Terdiri dari tangkap, budidaya, dan rumput lautnya kira-kira sekitar 9 juta. Ya. Kalau itu dibikin rata-rata Rp20.000 saja per kilo, maka itu kira-kira sekitar 500 triliun. Nah, kalau 500 triliun itu produktivitas, mestinya multipliernya itu bisa 3-4 kali. Bahkan mungkin bisa 5 kali. 3 kali saja udah 1.500 triliun. Tapi anehnya ini pajaknya yang diterima negara kok cuma 2,6 triliun. Nah, ini kalau kontribusi PDB-nya kok cuma 254. Nah, jadi ini apa yang terjadi? Ironis ini. Apakah main mata pura-pura nggak tahu atau datanya yang salah? Tapi kalau datanya salah, saya mikir juga gitu ya. Terus konsumsi lokalnya ada 13 juta. Jangan-jangan pelakunya ini tidak melaporkan. Ya, tidak melaporkan. Jangan-jangan regulasinya masih belum beres. Itu salah satu. Jadi ini yang menurut saya pelakunya tidak bayar pajak, tapi kemudian dia bergeser ke UMKM. Ya, kalau dia bergeser ke UMKM, pertumbuhan ekonomi di UMKM-nya meningkat. Tinggal saya nggak tahu, PDS mestinya harus lebih cerdas. Kalau matematiknya pinter, dia mestinya harus dicek ulang. UMKM itu sebetulnya kontribusi di sektor komoditi perikanan itu berapa besar? Karena di sana yang memberi kontribusi yang cukup signifikan di pertumbuhan ekonomi nasional 5,4% itu trigger dari UMKM itu sangat tinggi di situ. Nah kalau misalnya komoditi perikanannya punya sumbangsih berapa persen terhadap 5,4? Oh dia lari ke sana, berarti yang dari sisi kita, dari sisi produksinya yang belum bisa. Kan kayak gitu analisisnya. Nah ini saya minta nih Mbak Siana sama Mas Wahyu untuk selalu mengingatkan kepada Direktorat Jenderal di kita atau di eselon 1 di kita yang betul-betul melihat jadi apa yang diproduksi yang kita sampaikan itu bentuknya adalah regulasi. Maka ukurannya adalah bagaimana kinerjanya para pelaku usaha dan seterusnya. Itu yang paling penting. Tadi saya agak terganggu Mbak Siana. Tadi Pak Menteri tadi bilang ini data-data yang saya terima kalau ini tidak berbohong misalnya. Ya kan? Beliau stres kayak gitu tadi itu. Kenapa? Ada apa dengan data-data di KKP? Apa memang ada problema? Ya. Selama ini Pak? Ya terus terang memang 2 tahun ini saya di-assign sebagai Menteri Kelautan Perikanan agak-agak sedikit risau saya. Ini yang sekarang saya minta pusdatinnya itu betul-betul dirombak.
Ya alhamdulillah sekarang agak lumayan, tapi memang agak keteteran. Seharusnya datanya BPS itu sumbernya adalah dari kita. Anehnya laporan kita itu selalu ngambilnya dari BPS. Jadi lucu. Kita sebagai kementerian teknis yang sangat mengetahui betul bagaimana produktivitasnya para pelaku yang kita bina, tapi sementara dalam laporan kita menggunakan datanya BPS. Nah bayangin aja. Wong kita yang membuat kok kita minta orang lain. Harusnya orang lain itu yang dapat dari kita. Nah, ini tolong diingatkan aja nih para staf sus. Kebetulan Mas Wahyu sama Mbak Siana kan staf sus. Ingatkan itu Dirjen PDS ya. Ingatkan ke Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya. Lucu aja kalau para dirjen ini kemudian membuat laporan ngambil datanya dari BPS. Harusnya BPS ngambil datanya dari mereka-mereka ini. Gitu. Iya, satu lagi Mbak Siana, tagline atau statement yang sering diucapkan oleh Pak Menteri Trenggono ini adalah bagaimana kita menjaga kesehatan laut kita, ocean healthy. Jadi kenapa Bapak risau Pak ya? Risau lah, risau. Kita mau buat bener aja diprotes melulu. Ya, jangan nangkap ikan sembarangan, jangan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Protes. Yang kemudian menelpon saya itu temannya Pak Sekjen juga, ya nggak. Kadang-kadang yang kuat-kuat gitu, kita ya siap-siap gitu kan. Gimana coba gitu? Jangan pakai cantrang karena cantrang tidak ramah lingkungan gitu. Ya itulah mereka yang berbondong-bondong ganti Menteri Kelautan gitu. Padahal kalau diganti cepat kita lebih senang gitu. Karena selama ini sudah ada di dalam zona nyaman Pak mereka itu. Jadi ada perubahan kemudian. Yang pasti sifat manusia itu pengennya nggak peduli anak cucunya nanti dia makan apa, nggak peduli, yang penting hari ini dia bisa lakukan, dia bisa dapatkan, dia jalankan. Padahal pesannya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui Pak Sarwono, tolong dibentuknya Kementerian Eksplorasi Laut itu adalah, kenapa Pak Sarwono? Karena beliau sebelumnya adalah sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Jadi luar biasa sebetulnya itu. Jadi pemilihan itu saya pikir bukan sembarangan. Tentu untuk dicanangkan dulu, disiapkan dulu roadmap-nya kelautan ini betul-betul dijaga harus seperti apa. Dan kalau menteri-menteri berikutnya memahaminya dengan baik, ya kembali lagi ekologi harus bisa dijadikan sebagai panglima. Maka kesehatan laut itu menjadi utama. Kita tidak bisa minum kopi, tidak bisa menghirup udara dengan sehat kalau lautnya tidak sehat. Kan Mas Wahyu sendiri yang kasih masukan-masukan ke saya secara spiritual. Iya, di Quran banyak itu. Quran banyak dalilnya itu mengatakan dalil-dalilnya kan saya tanyanya dari Mas Wahyu ya kan. Gitu. Ingat kan Pak Menteri ya surat apa? Quran surat Ar-Rum ayat 41. Hafal Pak Heri. Ini guru ngaji saya, jadi saya tanya gitu Mbak Yeni. Sebetulnya Gus Dur juga menetapkan Kementerian Eksplorasi itu juga bukan tanpa visi yang panjang. Karena beliau tahu potensi ekonomi di situ. Dan memilih menterinya juga. Nah, yang sadar lingkungan berarti. Ya, Pak Sarwono sebelumnya kan sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ketika suruh mikirin soal eksplorasi laut, beliau berpikirnya adalah ekologi. Betul. Nah, ekologi itu yang terus kadang-kadang mungkin setelah ekologi mikirnya ekologi saja. Mungkin pada waktu itu bingung secara ekonomi dari sisi apa. Ditambahinlah perikanan di situ supaya ada nilai ekonominya. Tapi ya begitu aja. Nah, setelah kita eksplor, insya Allah nih dalam kementerian berikut yang namanya Kementerian Kelautan Perikanan pasti akan jadi rebutan orang, percaya saja. Apalagi dengan PP 11 dan PP 26. Kalau itu sudah dijalankan, wah semua nanti akan ngelobi Mas Wahyu sama Mbak Siana, ngelobi Pak Victor, bahkan mungkin ngelobi Pak Doni. Raja Laut betul ya itu. Kan, ngelobi, semua pada dilobi. Ya Pak Menteri tadi itu soal kesehatan laut, soal bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem laut kita. Tapi di sisi lain kan banyak gangguan dari para pihak yang mau mengeruk laut kita dengan cara yang tidak ramah lingkungan, pakai cantrang dan seterusnya.
Ini kan Pak Menteri juga menanggapinya kadang-kadang kan terlalu baik, banyak orang yang bilang gitu. Terlalu kadang-kadang agak kompromistis begitu. Apa memang itu yang sengaja itu Pak Menteri atau suatu saat akan keras gitu Pak? Jadi begini, kalau langsung keras kita nggak kuat. Nggak kuat. Itulah makanya banyak demo nih Mas. Kenapa kemudian saya panggil Dirjen PSDKP-nya itu dari Angkatan Laut. Lalu backgroundnya intelijen. Jadi harapan saya adalah sebelum bertindak, Dirjen ini dia memahami dulu situasinya dalam analisis intelijen. Lalu kemudian kenapa ruang laut itu juga dirjennya dari kepolisian. Basis backgroundnya juga dari intelijen. Sama, karena di situ ada potensi besar, potensi yang sangat luar biasa. Jadi saya pakai joke nih kadang-kadang. Kenapa saya pakai itu? Karena saya bilang polisi itu tidur aja bikin masalah, apalagi dia bangun. Jadi saya pasang lah itu dirjen dari polisian. Tujuannya supaya gitu, kamu hati-hati loh. Dia tidur aja bikin masalah. Ya enggak, coba ya kalau polisi tidur naik mobil nggak bisa ngebut kan, masih pelan-pelan. Iya. Saya pasang lah polisi di situ. Tujuannya situ. Nanti kalau sudah tertib, sudah hebat, ya udah. Yang ahli-ahli itulah yang kemudian bisa menjadi dirjen. Dia beliau ini menata dulu lah dalam konteks penertiban, dalam konteks tata kelola supaya tertib dan baik gitu. Itu yang termasuk dilakukan oleh Pak Adin. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, waduh di laut ini nggak bisa dilihat, karena ada teman kita di sana TNI Angkatan Laut, ada AIRUD dan lain sebagainya. Ya ini sesama pelaut ya. Dan kemudian beliau mengetahui dulu ternyata enggak juga. Ya, jadi menurut saya dengan background kedua orang ini lah KKP sekarang agak sedikit ada wibawanya gitu. Sekarang tapi saya mau nitip yang sekarang itu dari sektor yang ketika kita bicara daya saing Pak. Kan kita tidak hanya sendirian sebagai daerah yang sangat kaya dengan kekayaan. Iya, hulunya KKP ini kan adalah ruang laut, kemudian budidaya dan tangkap. Hilirnya itu adalah daya saing. Pengawasnya itu adalah nanti kalau sekarang itu masih ada BKIPM, tapi sebentar lagi kan karantina terpisah, tinggal pengendalian mutu. Pengendalian mutu yang dia merancang mutu itu sebaiknya seperti apa. Tapi pembinaan terhadap daya saing itu ya dia mesti harus dia yang bekerja, dia yang melakukan hal yang sifatnya teknis itu dilakukan oleh desa. Jadi bagaimana pelaku-pelaku usaha di sektor hilir itu, ya baik itu sektor hilir ini PDS ini masih mikirinnya adalah mikirin produk dari bahan bakunya sektor perikanan. Belum lagi mikirin di sektor-sektor lain seperti apa yang ada yang dilakukan oleh ruang laut kan begitu. Kan banyak sekali juga di situ yang bisa dilakukan. Nah, mereka belum maksimal kalau menurut saya. Nantilah habis ini saya kira saya masih punya waktu 1 tahun beberapa bulan yang saya akan lebih fokus ke pengendalian mutu dan sektor hilir yang di daya saing. Lalu kemudian di backup satu lagi yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia. Sudah punya Politeknik ada 14 di situ dan kemudian pengembangan sumber daya manusia kelautan di daerah-daerah dan seterusnya. Saya kira habis ini karena kita sudah beresin di hulu, ya maka berikutnya saya akan masuk di daya saing untuk tidak hanya ngurusin impor salem saja, tetapi juga daya saing harus mulai betul-betul seberapa besar industri hilir ini berjalan dengan baik, seberapa value yang bisa tercipta akibat dari yang dilakukan oleh hulu dengan baik, maka hilirnya harusnya menjadi lebih baik. Entah itu penguasaan pasar lokal, karena komoditi. Kalau di Jawa itu dari jenis-jenis ikan laut apa yang paling disukai masyarakatnya pada umumnya, begitu. Terus kemudian negara mana saja dan ada hambatan apa saja, itulah yang harusnya dilakukan oleh PDS. Begitu. Ya. Ini ada pertanyaan netizen di medsosnya KKP, menarik nih Pak Menteri dari Tatang Hidayat nih kayaknya.
Instagramnya @tatanghidayat. Selamat sore Pak Menteri, izin menyampaikan terkait penimbunan laut dan kerusakan laut dan hutan bakau di Belian, Batam. Dengan adanya penimbunan laut berkepanjangan, kemudian terhenti dan ditimbun lagi, eksistensi nelayan serta warisan leluhur kami berupa hasil alam menjadi rusak. Tolong diberhentikan segera Pak, pembangunan yang merusak nilai sejarah dan merusak ekosistem nelayan dan alam kita ini. Nah itu kan sebetulnya implementasi dari PP 26. Itulah lahirnya PP 26 itu kan akibat dari hal-hal seperti itu. Jadi wilayah yang seharusnya tidak boleh direklamasi misalnya begitu, ya artinya penimbunan kan reklamasi, ya kan? Nah ini tugasnya Pak Adin lah untuk melihat itu. Dan saya yakin informasi ini akan diterima oleh Pak Adin, oleh Pak Victor. Jadi kalau Pak Adin masih stay di sini sampai hari Minggu sampai liburan mungkin gitu, harapan saya Pak Edi Putra sama Pak Victor ya sama untuk ngeliat gitu ya. Jangan buru-buru pulang. Saya aja sama Mbak Siana sama Mas Wahyu seminggu loh, dari Selasa sampai hari ini nggak ngeliat Jakarta, ya kan? Jakarta kayak apa kita bingung. Lupa hari lagi kita. Ini ada lagi Pak Menteri, terakhir dari Twitternya Fluffy Bunny 99. Tolong ditayangkan. Ini terkait juga dengan PP 26 2023. Jadi khususnya adalah pertanyaan yang lebih detail. Bagaimana hal itu menyehatkan kembali sedangkan sifat terumbu karang. Kaitannya dengan terumbu karang yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi di sekitarnya. Bagaimana dengan kualitas air yang dapat keruh akibat teraduknya dasar laut sehingga dapat menghambat penetrasi sinar matahari ke perairan. Bagaimana pula dengan ekosistem di dalamnya dan bagaimana dampak kerugian yang lainnya. Apakah setelahnya KKP akan melakukan gerakan besar untuk memperbaiki semua dampak ini? Sepertinya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Terima kasih Pak Menteri. Lebih mengerikan lagi kalau itu terumbu karangnya tertutup oleh sedimentasi. Ya. Jadi jangan dilihat sedimentasi diambil kemudian merusak di bawah. Dibaca dulu dong PP-nya. Bahwa alat untuk mengambil sedimentasi pun dibatasi. Ini Pak Victor ini luar biasa loh. Dia batasi alatnya mesti harus tertentu, dia harus memiliki spesifikasi tertentu. Khusus ya Pak ya? Itu ada di peraturan pemerintah. Dari PP ini sendiri sudah mengatur begitu. Kemudian begini, inilah pokoknya kalau bisa diacak. Ya, Indonesia ini kalau bisa diacak-acak orang nggak kembali kepada esensi yang sesungguhnya. Esensinya begitu, ngambil sedimentasi begitu ditentukan oleh tim kajian yang terdiri dari pemerintah daerah, unsur pemerintah daerah. Contohnya kalau di Kepulauan Riau, Pak Gubernur kebetulan hadir di sini. Kita akan minta juga mana ahlinya Pak Gubernur untuk ditentukan bahwa ini benar-benar sedimentasi, bukan betul sedimentasi. Dan ini berkembang terus setiap hari. Nah, maka ketika diambil pun dengan alat tertentu, tidak boleh dia kemudian merusak lingkungan dan seterusnya. Alat yang betul-betul dia tidak boleh merusak lingkungan, itu ya diawasi. Yang ngawasi siapa? Termasuk yang protes itu kalau perlu dia ikut ngawasin. Karena dia punya kepentingan, ini adalah untuk kepentingan publik, maka boleh juga dia mengawasi. Kan begitu kira-kira. Tapi kalau PP-nya ini tidak ada, apa yang terjadi? Bebas dia. Atau memang supaya bebas seperti itu. Enggak lah, kita harus tegas. Jadi memang semuanya bisa ditelusuri nanti ya Pak. Iya, saya satu garis dengan Pak Gubernur. Bagaimana kita menjaga wilayah ini tetap indah, tetap baik, tetap bagus. Kemudian masyarakatnya menjadi lebih sejahtera, tingkat kemiskinannya semakin hilang dan seterusnya. Kemudian kita geser penangkapan ikannya, kita geser ke budidaya, kita geser ke pariwisata dan seterusnya begitu. Supaya alamnya tetap menjadi lebih baik. Yang penting berarti kan perlu partisipasi publik masyarakat dan bagaimana ini bisa. Ini kan netizen ya. Bagaimana kaum muda bisa ada saran untuk generasi muda agar bisa ikut berpartisipasi. Kita minta karena Indonesia adalah negara maritim, para netizen, para anak-anak muda, para milenial ini kemudian mencintai laut kita. Karena betapa luar biasa potensinya di situ. Jangan lagi lihatnya sektor-sektor daratan, sektor-sektor kontinen begitu. Tapi sektor maritim ini yang punya nilai
yang punya value ekonomi yang begitu luar biasa, harus dijaga. Kalau dia masih tetap terjaga dengan baik, ya, maka di dalam laut juga terjaga dengan baik, itu punya nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Ya, terakhir Pak Menteri, ini sebelum kita tutup ini, barangkali ini bisa menjadi natijah, kesimpulan atau penutup yang menarik untuk diketahui para khalayak ramai. Ini sebenarnya impian Pak Menteri terhadap Republik ini seperti apa yang kira-kira bisa disumbangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak kan menyebutkan PNBP kita ini cuman sekian nilainya, cuman paling tembus baru ini aja tembus 1 triliun. Tapi sebenarnya lebih dari itu, bla bla bla. Kira-kira bisa disebutkan Pak Menteri? Iya, jadi sebenarnya saya selalu sering juga diskusi sama Menteri Bappenas. Ya, selalu bicara, diskusi sama beliau, senior saya juga beliau gitu ya. Untuk kemudian kita mengkoreksi kembali gitu bagaimana perencanaan-perencanaan kita. Karena kita memiliki potensi yang sangat besar, khususnya adalah di sektor kelautan dan perikanan. Jadi di perikanan laut saja, itu kalau kita kelola dengan baik, ya, itu punya nilai yang jauh lebih tinggi karena demand-nya itu melebihi dari jumlah supply-nya sendiri, dari supply-nya sendiri begitu. Dan sementara contoh ya, saya katakan kita harus bisa menjadi champion misalnya gitu. Kita harus bisa menjadi champion di 5 komoditi. Sekarang ini saya bilang 5 komoditi, udang, kemudian lobster, kemudian kepiting, kemudian tilapia, lalu kemudian rumput laut. Padahal masih ada lagi tuh, ada kerapu, ada bawal, ada macam-macam. Yang nanti kalau terlalu banyak nggak fokus. Tapi kalau 5 ini kita bisa jadi juara saja. Contoh nih, ini saya nyimpang lagi sedikit. Kemarin dalam perjalanan kita kan bertiga kan juga kan mampir Vietnam. Ini harus dibuka sekarang. Iya, apa? Sedikit ya, sedikit aja. Mampir ke Vietnam. 1 komoditi aja dia kuasai. Dia begitu luar biasa, dia bisa suplai kebutuhan Cina melalui daratan karena dia berbatasan ya. Itu dia sangat menguasai. Kita yang memiliki sumber begitu luar biasa, kita belum bisa menguasai. Nah, ini yang salah satu. Padahal yang dia kuasai itu juga berkaitan dengan kita. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi PP yang ketiga. Nanti kalau masih sempat. Iya, ya, kan ada nanti 2 PP tadi yang begitu luar biasa, yang nilainya sangat besar. Ya. Kalau dulu waktu pertama saya lihat 12 juta ton. Aduh. Gila 12 juta ton tuh kalau 80%-nya sekian, hitungan saya kalau 20.000 aja menjadi sekian, kalau 10%, wah 12 triliun. Ya kalau ternyata itu kalau di negara-negara maju bisa terjadi. Di kita begitu ngomong begitu diserang itu, diserang. Nah saya pikir-pikir yang nyerang komoditi ini. Thailand itu PNBP-nya jauh daripada kita dapatnya. Iya, ikannya dari kita. Nah, padahal ikannya nyolong dari kita. Itu. Ini ya nanti bersambung ini. Iya. Karena saya menarik. Nggak cukup 24 jam. Karena Mas Wahyu kita tutup aja sekarang karena memang waktunya sudah ini. Sebelum ditutup ntar dulu dong. Saya mau ada pantun. Wow. Walaupun saya pantunnya dibuatin ya. Nah, tapi kan lumayan. Jadi jarang-jarang Pak Menteri ini bikin pantun atau baca pantun ya. Maria Segap mana? Maria yang cantik. Jangan lupa ya, pakai cakep gitu ya. Maria yang paling lantang ngomong cakep. Iya. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Satu lagi. Masih ada. Ini dari saudara saya, dari Pak Gubernur nih. Oh, ini pasti mantep ini. Iya, mantep benar. Udah diragukan lagi. Ahlinya soalnya. Saya pokoknya kalau di daerah Batam, Kepulauan Riau, Sumatera, stres. Saya stres ya. Stresnya tuh nggak bisa berpantun. Iya. Ini dibantu Pak Gubernur pasti top. Pak Gubernur sama Pak Yusuf tadi deh, Pak Yusuf. Pak Gubernur, Pak Yusuf ngimpi aja, ngigau aja pantun. Dari Jakarta ke Balikpapan. Membawa sambal dan cuka. Mantap. Hidup bahagia di masa depan. Jangan lupa jaga laut kita.
Oke. Ayo berdua ini berpantun coba. Sama kayak saya pasti stres. Nanti Ya udah saya wakilin ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti next diskusi lewat podcast berikutnya kita selalu bersambung. Ya, terima kasih. Pak Surya Paloh Muda. Ya. Pak Gubernur nyebutnya Pak Doni, Pak Surya Paloh Muda. Jangan lupa nih podcastnya dihidupkan terus. Ya. Supaya masyarakat Indonesia nanti bisa mengenal apa kebijakan-kebijakan kita dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita sampaikan. Yang pasti setiap kebijakan yang kita produksi itu adalah untuk kemaslahatan bangsa dan kemaslahatan masyarakat. Selain dengan Pak Menteri juga dengan para eselon 1 nanti podcastnya kita bikin ya. Dengan Eselon 1 harus selalu mengisi, eselon 2 juga harus selalu mengisi. Gitu. Bisa menyampaikan, jangan seperti kayak kura-kura. Begitu ada kebijakan yang kita rilis diserang, gitu kepalanya ngumpet ketakutan. Nggak boleh, harus maju terus pantang mundur. Berikutnya nanti Pak TB udah siap soalnya tentang cerita tentang Kebumen. Oh iya. Itu luar biasa. Oke, Mbak Jana, tutup. Kita udah terima akhiri. kasih Kita siap-siap untuk menjalankan sholat Jumat ya kan? Oh iya. Iya, terima kasih banyak Pak Menteri, terima kasih waktunya. Terima kasih kesempatannya kita ngomong kan. Mas Wahyu. Saya rasa kita akhiri podcast pada episode perdana kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.